Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Keluarga Tumbuh Bersama. Malam hari ini saya ditemani dengan seluruh anggota keluarga saya dan mengajak kita semua untuk memuji, menyembah, meninggikan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang sudah menebus segala dosa saudara dan saya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari nyanyikan dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Engkau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala puji dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas
pengembalian. Angkat suaramu memuji dan menyembah Tuhan. Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak diagungkan. Kami bawa hati kami menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami memuji menyembah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Juru Selamat kami. Kami bersyukur, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami di dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Kami aman bersama dengan Engkau, sebab Engkaulah kekuatan di dalam jiwa kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dan melimpah bagi kami Tuhan. Haleluya. Nyanyikan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari nyanyikan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, oh, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Nyanyikan dari awal, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama
besar melimpah bagiku. Mari angkat tangan, katakan bersamaku Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami dalam segala kesesakan kami ya Bapa. Malam hari ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau berbicara pada malam hari ini untuk memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang menyaksikan program ini. Bahkan untuk kami semuanya ya Bapa. Urapi kami, berikan hikmat kuasa urapan yang daripada-Mu Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Siapa yang percaya diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini, sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan saudara. Malam hari ini adalah malam mujizat bagi saudara. Karena firman yang akan disampaikan ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengubah hidup Anda dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sesuai dengan Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Malam hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Malam hari ini kita akan membahas tentang pertobatan. Saya bacakan Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan saudara. Seorang pemungut cukai seperti Sakeus
Di mata orang Yahudi pada saat itu adalah suatu pekerjaan atau profesi yang rendah. Bagi orang Farisi, pemungut cukai sama dengan orang berdosa. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapakah gurumu makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi pemungut cukai bagi orang Yahudi itu adalah suatu pekerjaan yang hina. Bahkan disebut sebagai nyata-nyata mereka menghakimi sebagai orang yang berdosa. Tetapi sebaliknya, dari ayat yang baru kita baca, Tuhan Yesus waktu itu berkata kepada Sakeus, "Hai Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Tuhan Yesus mengasihi Sakeus. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan saya mau mengabarkan berita yang baik kepada saudara dan saya. Sekalipun kita adalah orang-orang yang berdosa, mungkin saudara menganggap bahwa dirimu sangat-sangat tidak layak karena dosa yang begitu banyak yang sudah engkau jalani. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara, Tuhan adalah Allah yang melihat hati kita. Mungkin engkau direndahkan, engkau merasa engkau orang yang terhina. Mungkin tidak orang yang memandang akan engkau. Bahkan orang menghakimi engkau sebagai orang berdosa. Tetapi sebetulnya, saudara, engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ketiga berkata, "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sebab itu janganlah engkau putus asa. Janganlah engkau menanggung beban hidupmu sendiri. Serahkan semuanya di mata Tuhan, sebab hidupmu berharga di mata Tuhan." Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Di
Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan, bahwa Tuhan ingin agar bulu yang patah, terkulai, tidak akan diputuskan, tapi dia akan ditegakkan kembali. Sumbu yang sudah mulai pudar tidak akan dipadamkan. Dia memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya, seperti juga dia mengasihi Sakyus. Kita kembali saudara, di dalam Lukas 19 ayatnya yang ketiga dan keempat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus ada harga yang harus dibayar. Sakyus menghadapi satu kendala. Ketika dia ingin melihat Tuhan Yesus, dia terhalang dengan orang banyak. Dia terhalang dengan badannya yang pendek. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak putus asa. Dia tidak pulang ke rumah. Dia tidak lagi untuk mencari memungut cukai. Tapi ia berlari mendahului orang banyak itu. Dia berusaha untuk memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Mungkin saat ini engkau menghadapi kendala-kendala, yaitu suamimu, orang tuamu, keluargamu, lingkungan saudara, bukan orang-orang Kristen. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, bukanlah satu kebetulan kalau saat ini saudara menyaksikan program ini. Dan saya mau mengatakan, Yesus mengasihi saudara. Yesus sang juru selamat dunia mengasihi Sakyus. Dia juga mengasihi saudara dan saya. Kalau saudara mau menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu pada malam hari ini, maka engkau akan diselamatkan. Di dalam ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, Sakyus bertobat pada waktu Tuhan Yesus berkata, "Hai Sakyus, segeralah turun, sebab aku akan menumpang di rumahmu pada hari ini." Apa yang membuat Sakyus itu segera turun dengan sukacita? Tuhan Yesus tidak berkhotbah apa-apa, cuma memanggil, "Hai Sakyus, turunlah, aku harus menumpang ke rumahmu pada hari ini." Apa yang membuat Sakyus bertobat dan menerima Yesus dengan sukacita? Yaitu pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus mengenal Sakyus.
padahal belum pernah bertemu sebelumnya. Tuhan Yesus tidak pernah berjumpa dengan Zakius, tetapi dia bisa mengetahui namanya. Roh Kudus yang memberitahukan kepada putra manusia Yesus bahwa namanya adalah Zakius, orang yang Tuhan cintai. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Zakius tergetar hatinya oleh jamahan Roh Kudus. Dia merasa bahwa sebetulnya dia adalah orang yang sangat tidak layak. Bahkan semua orang menganggapnya memang orang-orang berdosa. Seorang pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai. Dia seorang yang berdosa dan tidak layak. Tetapi seseorang yang maha suci, yang melewati pada waktu itu. Dan orang yang maha suci itu tidak membuang dia, tetapi dia mengenal Zakius, bahkan memanggilnya, "Hai Zakius, turunlah, aku harus makan ke rumahmu." Seketika itu juga dia sadar, sekalipun dosanya begitu banyak, tetapi Tuhan Yesus itu mengasihi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Tuhan Yesus? Dialah Sang Juru Selamat dunia, yang sanggup menyelamatkan engkau sampai dunia akhirat dengan menebus dosamu di atas kayu salib. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, tidak ada satu orang pun yang berani berkata-kata seperti Tuhan Yesus, bahwa akulah satu-satunya jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dialah yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan setiap manusia dari segala dosa-dosanya. Dan siapakah Yesus itu? Yesus adalah pelepas dosa. Matius 1 ayat yang ke-21 berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Di dalam terjemahan lama jelas dikatakan bahwa dialah yang akan melepaskan umatnya dari dosa mereka. Yesuslah pelepas dosa. Kalau engkau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka dosa-dosamu akan diampuni dan engkau akan dilepaskan, dibebaskan dari segala ikatan dosa. Dan yang ketiga, Yesus adalah Raja Damai yang sanggup memberikan damai dan sukacita bagi kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dikatakan dengan jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, uang, kedudukan, prestasi, pangkat, gelar bukanlah jaminan hidup dalam kedamaian. Hanya Yesus yang menjanjikan kedamaian. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Apapun permasalahan yang saudara hadapi, apapun ujian yang saat ini kita hadapi, berbagai persoalan terlebih-lebih dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak orang yang mengalami kesukaran. Tapi malam hari ini Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada saudara, damai sejahtera yang daripada Allah itu diberikan kepada saudara dan saya. Saudara tidak perlu gelisah dan khawatir, sebab kita mempunyai Raja Damai. Kemudian saudara, siapakah Tuhan Yesus itu? Dia adalah penolong yang sanggup melepaskan segala bebanmu.
Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dialah sumber kekuatan kita, yang sanggup untuk memberikan pertolongan, yang sanggup untuk memenuhi segala keperluan kita. Dan Tuhan adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sakeus benar-benar mengalami pertobatan yang nyata. Orang yang bertobat itu artinya mau meninggalkan segala kehidupannya yang lama. Kalau dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Kalau dulu cinta dosa, sekarang benci dosa. Di dalam ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, mungkin di antara saudara yang sedang menyaksikan program ini, ada yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau engkau masih ragu-ragu. Saya menantang saudara untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari saudara yang mau ambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari kita sama-sama berdoa. Saudara tirukan apa yang saya doakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saya adalah orang yang berdosa, yang tidak layak. Tetapi malam hari ini Tuhan, setelah mendengarkan firman-Mu, saya mengaku segala dosa-dosa saya kepadamu Bapa. Dan pada malam hari ini Tuhan, saya memohon, ampunilah segala dosa-dosa saya. Sucikan Tuhan dengan darah-Mu. Dan saat ini, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuntunlah langkah-langkah saya Tuhan. Saya rindu Engkau selalu menyertai saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah pelepas dosa. Mungkin saat ini ada saudara-saudara yang sedang terikat dengan segala macam dosa. Ada yang terikat dengan pornografi. Saudara terikat dengan dosa perzinahan. Ada yang berselingkuh. Ada yang menjalani seks bebas, homoseks, lesbian, dosa-dosa perjudian, judi online, judi bola, ikatan-ikatan hobi yang tidak memperkenankan Tuhan.
game-game, rokok, ganja, sabu-sabu, ekstasi, minuman keras, obat-obatan terlarang. Mungkin engkau tidak merasa terikat dengan dosa-dosa yang nyata seperti itu, tapi ada dosa kesombongan, iri hati, kebencian, kepahitan dengan orang-orang, amarah, ada dendam dengan orang-orang yang lain, dendam kepada ayahmu, dendam kepada ibumu, dendam kepada tetangga dan sebagainya. Mungkin saat ini ada saudara-saudara yang terikat dengan okultisme. Saudara mengalami ketakutan setiap malam. Tidak ada damai dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36 mengatakan, jadi apabila anak itu, yaitu Tuhan Yesus, membebaskan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Pada malam hari ini, Tuhan ingin membebaskan setiap belenggu-belenggu dosa. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Saudara yang sudah saya sebutkan, segala dosa-dosamu, dan malam hari ini engkau mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Saat ini biar kita berseru kepada Tuhan Yesus yang sanggup untuk melepaskan setiap dosa-dosamu. Dan saat ini kita berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala ikatan-ikatan dosa dilepaskan pada malam hari ini. Kuasa Tuhan Yesus bekerja menjamah hati saudara. Alami lawatan dan kuasa Allah pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, seluruh umat-Mu malam hari ini mengalami kebebasan, mengalami mujizat dalam hidupnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada akhirnya biarlah berkat kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara semua, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.